Kak Agus, Kak Karsono, kita mulai saja ya karena waktunya juga kita nanti kesorean. Halo? Kita mulai saja ya. Ya, Kak Daud. Iya, takutnya kesorean nanti. Ya, Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kakak-kakak semua, Bapak Ibu. Baik, di sini izinkan saya membersamai kembali kakak-kakak dalam refleksi aksi nyata yang tadi sudah disampaikan di mohon izin untuk Kak Agus atau Kak Karsono, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi. Monggo Kak Agus. Ya. Baiklah, kakak-kakak semuanya, sebelum kegiatan kita pada sore hari ini mulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik, diberikan kelancaran dari awal hingga akhir kegiatan nanti. Baiklah, kakak-kakak semuanya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah, untuk sementara itu dulu, Kak. Waktu saya kembalikan kepada Kak Daud. Kak Daud masih mute, Kak. Baik, terima kasih Kak Agus sudah memimpin doa. Jadi kita akan masuk ke materi terlebih dahulu. Dudukan HP, Kak. Screen dulu terlebih dahulu. Sudah tampil Kak ya? Udah, Kak. Oke, baik. Jadi di sini kita masuk ke ini sudah dibilang ujung ya, udah ujung gitu ya. Kita refleksi aksi nyata. Jadi kita hari ini ada 2 JP. Kenapa dibikin sore? Karena takutnya begini. Ini kan musim hujan. Kalau di banyak musim hujan, musim mati lampu gitu. Jadi mudah-mudahan nggak ada halangan lah nanti. Apalagi kalau malam biasanya hujan terus di sini. Baik, ini kesepakatan kita bersama Bapak Ibu. Yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar dan mudah-mudahan kegiatan kita lancar sampai selesai. Ini tujuan dari pembelajaran kita Kak ya. Yang pertama tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhir pelatihannya, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Selanjutnya tujuannya, capaian pembelajaran khusus atau capaian pembelajaran modul kita. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk aksi nyata, guru PJOK peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan dari sisi kita ini pertama peserta dapat mengulas kembali hasil refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian
peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi nanti ya. Nah, agenda kita reviewnya aksi nyata dan model tulisan refleksi, dan yang kedua adalah tulisan refleksi 3 babak yang pernah kita pelajari waktu itu ya, dari from Gibbs gitu. Ini agenda kita. Pertama 5 menit pembukaan, kemudian pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan, kemudian penjelasan agenda kegiatan, 10 menit review aksi nyata dan model tulisan refleksi, 20 menitnya tulisan refleksi 3 babak. Nanti saya kasih linknya. Babak pertama tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Kemudian babak yang kedua itu kita berbagi refleksi, 20 menit juga. Tulisan refleksi kita dapat tahapan perasaan. Tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Kemudian 20 menit selanjutnya babak yang ketiga, kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Baik, kita mereview hasil aksi nyata dan model tulisan refleksi. Nah, masih ingat nggak dengan ini Kak? Dari framework Borton ini? Ada yang masih ingat? What, so what, no what. Ya, what, so what, no what. Nah, jadi bisa diceritakan kakak-kakak semua, mungkin dari Kak Dwi, Kak Handoko, kesulitannya yang memahami tentang apa, terus apa, sekarang apa gitu. Ini sudah mulai ada yang upload lagi belum hari ini? Yang aksi nyata. Saya udah Kak, tadi jam setengah satu tadi. Kak Indra sudah Kak? Sudah kayaknya juga. Insya Allah sudah kayaknya itu. Tapi ya kayak gitulah. Enggak, itu yang aksi nyata yang kemarin. Ya video sama RPP-nya kan? Iya, benar. Udah. Iya. Kak Karsono sudah dirubah Kak dari video ke link belum? Kak Karsono? Sudah dirubah belum dari video ke link gitu, dimasukkan ke link? Udah? Masih belum, Kak? Belum ya? Belum. Kak Agus sudah, Kak Fatoni sudah Kak? Belum sempat buat. Yang belum bikin apa videonya? RPP atau bahan ajarnya? Ini mau nanya, itu kemarin kan waktu yang pernah pembuatan video itu kan saya pakai ini materi bola voli, bola besar, terus juga RPP. Terus yang video yang jenis kedua ini boleh sama materinya bola voli atau hal yang lain itu Kak? Boleh Kak, materinya boleh sama, permainan bola besar atau bola kecil boleh. Tapi di sana kan ada dalam indikator penilaian itu kan ada di rubrik penilaian itu ada item-item yang harus dipenuhi maksudnya. Bentar ya, saya buka dulu. Kak Juanda sudah belum? Kak Juanda sudah belum? Sudah seadanya, Kak. Sudah diupload ya? Sudah. Sebentar kakak-kakak ya.
Kak Juanda sudah tadi ya, Kak ya? Halo, cek. Baik kakak-kakak semua, tadi belum saya cek lagi, seperti Kak Dwi sudah mengupload tadi, tapi saya belum cek lagi. Jadi yang Kak Fatoni bisa dengar suara saya, Kak? Halo, cek. Kak? Ya, dengar. Nah, baik, yang direfleksi itu sebagaimana kita ketahui bersama-sama sewaktu kita Zoom kemarin, Kak ya. Jadi salah satu tujuan refleksi itu untuk mengembangkan profesional guru. Jadi tujuannya mengembangkan keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi kakak-kakak semua, ini ada rubrik penilaian kebermaknaan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, yang pertama itu ada tadi apa tadi? Watts ya. Ya, ada watts apa? Jadi yang indikatornya itu kalau nilai bagusnya itu ada di 33,3 ya. Itu sangat baik sekali. Kemudian ada yang 24,98 itu baik. Kemudian ada yang 16,65 itu cukup dan 8,33 itu kurang. Jadi watt itu yang pertama itu ratingnya ya. Jadi jumlah PTS-nya itu 33,3. Nah, jadi yang watt itu indikatornya peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajaran. Dan yang ketiga, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, sekarang kalau yang SWOT-nya itu sama, ada yang sangat baik itu nilainya 33,3 ya. Yang pertama yang SWOT itu peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian yang kedua, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajaran. Kemudian yang ketiga, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Kemudian ada indikatornya mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian yang kedua, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya. Kemudian yang ketiga, itu peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, jadi itu rubrik penilaiannya. Nanti silakan disesuaikan dengan rubriknya ya. Mudah-mudahan nilainya bisa sangat baik nanti. Udah berapa orang yang kita hadir? Masih 10 ya? 10, Pak.
Oke, baik, kita next. Nah, ini ada tulisan refleksi. Nah, instruksinya, silakan gunakan aplikasi Jamboard Anda. Yang kedua, Bapak Ibu diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak yang berbeda. What, so what, dan no what. Kemudian penulisan analisis refleksi menggunakan descriptive framework GIPS. Silakan dibuka di LMS-nya. Setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Bapak Ibu tersebut. Kemudian yang kelima, bersikap terbuka dengan masukan dengan orang lain. Baik, di sini saya akan memberikan linknya. Silakan dibuka ininya, Kak, apa namanya, di chat room-nya. Saya kirim ke sana sebentar. Sebentar. Sudah, Kak, sudah saya kirim di chat room kita. Silakan dibuka. Ada kendala dalam membukanya? Kak Agus nomor 1 jangan ditimpa lagi ya, itu punya Kak Agus. Yang nomor 2 ini Kak nomor 2 ini Kak Agus. Yang lain silakan mengakses kakak-kakak semua. Kak Mugi sudah masuk. Ya, Kak Mugi ngambil nomor 3 ya. Yang lain silakan kakak-kakak semua, Bapak Ibu guru hebat silakan masuk ke link yang sudah diberikan di chat room. Kak Patoni, Kak Juanda, Kak Karsono, Kak Indra, Kak Dwi, Kak Andoko, Kak Romi, Kak Yuli. Itu Kak, jangan ditimpa-timpa, jangan Kak Karsono sama Kak Mugi satu satu Kak. Kalau sudah memang udah dikasih nama, silakan pindah ke slide selanjutnya, ke yang bawah-bawahnya itu.
Karsono nomor 3, Kak Agus nomor 1, Kak Mugi nomor 4. Yang lain silakan. 5, 6 dan seterusnya itu masih kosong, Kak. Mana yang lain ini? Baru 3 orang, Kak Agus, Kak Karsono, Kak Mugi. Yang lainnya silakan, Kak. Izin Kak, linknya kehapus Kak. Boleh minta Kimlah nggak Pak? Oke, siap. Di chat room ya, Kak Anoko ya. Iya Kak. Bentar. Bentar, Kak. Nah, yang lain Kak silakan masuk ke linknya. Silakan panduannya dibuka dulu LMS-nya. Kalau memang mukanya pakai laptop, silakan masuk dulu ke LMS. Mugi sudah masuk. Yang lainnya silakan kakak-kakak. Ini baru 3 orang ini.
Juanda sudah masuk. Yang lain mana ini yang lain? Ayo, baru 4 orang.
Cuma 4 orang ini ya yang ngerjakan.
Ini cuman punya Pak Agus ini yang udah hampir selesai. Punya Bu Mugi, Kak Juanda.
Ini tinggal punya Kak Karsono yang belum. Punya Kak Agus sudah selesai, Kak? Sambil ngopi kita, Kak. Santai.
Oke, sambil berjalan saja ya, Pak ya. Silakan Kak Yulianti atau Kak Erni atau Kak Romi membacakan punya Kak Agus. Silakan Kak, yang nggak nulis ini ada berapa orang ini? Apa jangan-jangan ini cuma kita berempat ini, Kak Agus? Ayo silakan kakak-kakak, waktu berjalan terus ini. Ayo. Yang tidak menulis, silakan dibacakan punya Kak Agus. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Agus, mana ditampilkan? Waalaikumsalam. Silakan. Kelihatan Kak? Izin Halo, membacakan. Oke, siap Kak Erni, silakan Kak. Refleksi 3 babak. Nama. Babak pertama atau babak ke-1, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Jawab, saya cenderung berorientasi pada proses dalam pembelajaran PJOK. Saya lebih fokus pada bagaimana siswa menjalani setiap tahap daripada hanya melihat hasil akhirnya. Biasanya kecil banget. Apa yang membuat saya menulis nilai orientasi tersebut? Karena PJOK adalah pembelajaran tentang gerak dan keterampilan. Seringkali hasil yang bagus dicapai oleh mereka yang sudah terlatih. Jadi, saya merasa penting untuk lebih memperhatikan proses daripada sekedar hasil. Perhatikan proses. Karena setiap siswa punya kemampuan yang berbeda. Contohnya, kok hilang? Contohnya dalam olahraga ada banyak variasi gerak. Tidak semua siswa bisa langsung berhasil, tapi dengan fokus pada proses, saya bisa melihat usaha mereka. Babak kedua, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi kecenderungan nilai orientasi saya? Tentu sangat berpengaruh. Saya percaya bahwa memberikan dukungan, semangat, dan pemahaman yang jelas akan membuat siswa lebih berhasil mencoba proses. Inilah yang memberi mereka motivasi untuk terus berusaha sehingga mencapai tujuan.
Terkait pengalaman sebelumnya, apa hal yang baik dan buruk yang sudah terjadi? Hal baiknya, semangat siswa cenderung meningkat ketika fokus pada proses. Mereka lebih fokus pada usaha daripada hasil akhirnya. Sehingga terus mencoba. Namun hal buruknya, terkadang siswa yang terlalu fokus pada proses bisa kehilangan arah untuk mencapai tujuan. Babak ketiga, pembelajaran bermakna. Apa yang bisa saya simpulkan dari refleksi dua babak sebelumnya? Saya menyadari bahwa proses pembelajaran sama pentingnya dengan hasil akhir. Ketika kita fokus pada proses, kita membantu siswa lebih memahami pembelajaran dan termotivasi untuk terus mencoba tanpa merasa terbebani oleh hasil. Seperti apa gambaran guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi? Guru PJOK yang baik adalah yang tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga memperhatikan perkembangan siswa selama proses pembelajaran. Guru harus bisa memadukan berbagai orientasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK ke depannya? Saya akan lebih terbuka terhadap saran dan masukan, serta terus berusaha mengoptimalkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada siswa. Saya juga akan mencoba menerapkan lebih banyak pendekatan agar pembelajaran bisa lebih seimbang, bermanfaat bagi semua siswa. Sekian, terima kasih. Itulah pendapat dari Kak Agus. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Erni sudah membacakan refleksi 3 babak yang ditulis Kak Agus. Ya, Kak Agus lebih cenderung kepada sebuah proses pembelajaran ya daripada hasil. Ya, baik sekali. Selanjutnya punya Kak Karsono, silakan. Oke, silakan Kak Yuli. Kak Agus, kenapa Kak Agus? Ayo, silakan. Halo. Silakan Kak Yuli, tadi raise hand kayaknya. Silakan Kak Yuli. Mikrofon. Ayo yang lain yuk, silakan. Kok nggak bisa dipakai? Ayo Kak Erni sudah. Yang lain. Kak Fatoni, Kak Handoko, Kak Romi, Kak Karsono. Ayo biar kita waktunya bisa kita efektifkan Kak. Kak Indra. Ayo, yang bersedia saja. Biar kita waktunya bisa sesuai ini, sesuai target kita. Kalau kayak gini kan banyak molornya kita.
Itu ada suaranya Kak Yuli. Silakan Kak Yuli. Tes, oh iya Kak. Yuk, lanjut. Mana Kak? Nih punya Kak Karsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya akan membacakan hasil refleksi 3 babak dari Kak Karsono. Yaitu babak pertama, yaitu apakah cara Bapak atau Ibu menjelaskan materi bisa dipahami? Apa hal baru yang kalian dapat setelah pembelajaran ini? Ada siswa yang mudah memahami apa yang guru sampaikan atau jelaskan, ada yang harus diulang-ulang penjelasannya dan mempraktekannya. Siswa baru bisa memahami apa yang guru jelaskan. Hal baru yang siswa dapatkan biasanya dalam pemanasan dan permainan. Babak kedua, apakah yang semua dipelajari bisa dipahami? Babak ketiga, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan bukan? Apa yang harus kita pelajari agar pembelajaran kita bisa lebih menarik? Atau pada bagian mana yang sulit kalian pahami? Apa yang kalian lakukan setelah pembelajaran ini? Apa yang kalian pahami dari pembelajaran kali ini? Pembelajaran sangat menyenangkan bila guru sudah mempersiapkan dengan matang strategi metode bahan ajar. Itu hasil dari refleksi 3 babak Kak Karsono. Saya akhiri. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Yang penting saya sangat menghargai usaha dari Kak Karsono. Nanti masalah perbaikan terakhir lah itu ya. Yang penting Kak Karsono sudah mencoba menulis. Saya sangat mengapresiasi. Selanjutnya punya Kak Mugi. Yuk, siapa? Ayo, biar waktunya efektif. Sudah sore juga ini. Idealnya kita 17.45 sudah selesai. Karena kita ada 2 JP pertemuan pada sore hari ini. Ayo, siapa lagi yuk? Ayo Bapak Ibu. Ayo mungkin Kak Agus bisa dibantu Kak, diborong aja ini Kak, nggak apa-apa. Ya. Apakah Kak Karsono mau membantu Kak? Ya, ya Kak. Membacakan punya Kak Mugi, oke siap. 1. Saya akan membacakan punya Kak Mugi babak pertama. Ya. Nomor 1, kecenderungan nilai orientasi saya pada apa ini? Kedisiplinan anak saat pelajaran PJOK. Anak-anak masih ya PJOK, anak-anak masih sering kejar-kejaran saat diminta untuk duduk istirahat sambil mengamati temannya melakukan gerakan pembelajaran. Kecil benar ininya tulisannya Kak Daud. Yang babak 2, nomor 1, pola pikir dan perilaku yang dapat apa itu? Mempengaruhi peserta didik yang lain ketika ada anak yang keluar kejar-kejaran saat diminta untuk duduk dan mengamati temannya yang melakukan gerakan
adalah adanya kecenderungan peserta didik yang lain juga ikut kejar-kejaran sehingga metode belajar mengamati rekan kecil, benar tulisannya, sejawat tidak tercapai. Nomor 2, hal buruk yang bisa terjadi adalah bisa saja anak yang bisa kejar-kejaran ini bisa membahayakan diri sendiri. Bisa membahayakan diri sendiri maupun teman-temannya yang sedang melakukan aktivitas gerakan olahraga. Yang ketiga, babak ketiga, pelajaran bermakna yang saya ambil adalah ternyata bukan hanya saya saja yang memiliki masalah terkait kedisiplinan anak. Nomor 2, gambaran guru PJOK yang ada di kepala saya adalah menjadi guru PJOK yang menyenangkan dan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Yang ketiga, yang harus saya ubah untuk kedepannya adalah mengubah miskonsepsi saya tentang guru PJOK yang harus dilakukan dan disegani menjadi guru PJOK yang diterima oleh anak dan menyenangkan. Itu Kak Daud, tulisannya kecil benar, matanya memang kayak gini. Oke, nggak apa-apa, udah selesai itu Kak. Ya, jadi menurut Kak Mugi, kedisiplinan anak ya pada pelajaran PJOK tadi Kak ya. Oke, terima kasih Kak Karsono sudah membantu membacakan punya Kak Mugi. Selanjutnya satu lagi nih, silakan punya Kak Juanda. Yuk. Ayo, mari Bapak Ibu, yuk kita efektifkan waktunya. Oke, siap Kak Yuli. Yuk. Silakan Kak. Dari Kak Juanda, itu yang bagian what, itu pengembangan konten gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Konsep umpan balik kurang korektif terhadap pembelajaran peserta didik. Gaya komando yang saya gunakan tidak banyak memberikan peran. So what? Saya akan mempelajari secara mendalam dan menerapkan konsep gerak dalam pembelajaran. Saya sangat tertarik dengan konsep gerak yang sudah saya pelajari. Mereka dan saya juga akan berusaha meningkatkan kemampuan dalam kegiatan pembelajaran bola kecil. No what? Berusaha memaksimalkan dan mengikuti proses pembelajaran yang ada di modul-modul sehingga pembelajaran di sekolah saya lebih bermanfaat. Metode pembelajaran yang sempurna tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapkan di sekolah masing-masing. Langkah-langkah untuk mengimplementasikan dan mengembangkan keterampilan PJOK yaitu 1. Evaluasi pemahaman, perencanaan pembelajaran, demonstrasi teknik, praktik terarah, latihan berkelanjutan, dan keterlibatan dan motivasi. Itu hasil dari refleksi 3 babak Kak Juanda. Oke, siap. Terima kasih Kak Yuli sudah membantu membacakan punya Kak Juanda. Kalau yang ini, nggak usah Kak ya? Ada loh Kak, masuk loh Kak, saya ngirim loh. Nggak terbaca berarti Kak, nggak apa-apa. Sudah ada usaha. Oke, terima kasih. Baru di refresh punya Kak Daun, nggak ada yang nggak masuk ya? Nggak ada itu, cuman segitu aja. Oke, baik. Sekarang kita
kita gas dulu, udah mau maghrib masalahnya ya. Oke, jadi penutupnya saya bacakan, refleksi bagi guru adalah sebuah proses di mana teori, praktik, dan keyakinan serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Selama melakukan refleksi, guru akan selalu berlatih untuk berpikir kritis dan belajar sepanjang hayat. Manusia belajar dari pengalaman, kalimat tersebut seringkali kita baca atau dengar di dunia pendidikan. Dan ini sangat berhubungan dengan siklus pembelajaran seorang individu. Pada tahap Watts, peserta akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Peserta menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan. Kemudian pada SWOT, peserta akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada dua cara yang direkomendasikan di sini, yaitu analitis dan perenungan. Pada tahap NOWAT, peserta akan mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujur, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting saja. Dan yang keempat, lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG kita ini. Nah, jadi what itu ya, pertama pengalaman Bapak Ibu yang dapat saat melakukan aksi nyata, kemudian diceritakan. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu dan tindakan yang dilakukan dalam pengajaran. Kemudian SWOT-nya, setelah Bapak Ibu melakukan pengajaran, apa yang Bapak Ibu analisis dari kegiatan yang dilakukan. Tunjukkan pemikiran kritis Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, yang SWOT-nya, apa yang Bapak Ibu renungkan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, NOWAT, apa yang Bapak Ibu lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut. Jadi itu ya keterangannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak semua. Ini akhir dari pelajaran kita pada sore hari ini, refleksi aksi nyata. Mohon kiranya nanti setelah saya tutup kita dokumentasi ya, karena ini sudah mau maghrib juga. Silakan Kak Agus untuk memimpin doa pada akhir pembelajaran kita. Oh, saya akhiri dulu Kak. Demikian kakak-kakak semua pembelajaran kita pada sore hari ini, aksi nyata, refleksi aksi nyata. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Kak Agus minta bantuannya untuk kita berdoa dulu. Baiklah kakak-kakak semuanya, sebelum kegiatan ini kita akhiri, mudah-mudahan pesan kegiatan pada sore hari ini mudah-mudahan menambah ilmu buat kita semuanya, khususnya di kelompok kelas 5 ini. Mudah-mudahan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan datang masih bisa melaksanakan dan mengikutinya. Baiklah, sebelum kita akhiri, kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini bermanfaat buat kita mulai hari ini hingga akhir kelak. Amin. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kakak semuanya. Waktu saya kembalikan kepada Kak Daud. Oke, terima kasih Kak Agus sudah memimpin jalannya doa pada sesi akhir pembelajaran kita, refleksi aksi nyata. Harapannya mudah-mudahan kita yang dipelajari, khususnya untuk video pembelajaran dan RPP dan bahan ajar itu,
diupload semua ya. Nanti kita cek karena ada teman-teman yang ngupload langsung videonya, tapi saya nggak bisa memberikan penilaian karena dia bukan berbentuk link, tapi terbaca dia sudah upload gitu. Oke, silakan on cam semua Kak. Kita dokumentasi, kemudian kita siap-siap mau sholat maghrib, mungkin di sana udah azan. Siapa yang bisa screenshot ini? Kak Yuli. Kak Yuli ya, Kak Yuli. Screenshot HP aja. Janganlah. Apa ya? Dicoba Kak Yuli, nggak apa-apa Kak Yuli. Punya Kita akun coba bisa bermasalah. nggak ya? Nggak bisa ini Kak. Apa ya Kak? Ini anak-anak IT-nya gak masuk ini. Ini Kak Husnul, Kak Romi, Kak Handoko, Kak Indra. Gak bisa Kak. Gak bisa. Tangan. Gak bisa. Oke, gaya gini aja. Gak Nanjak bisa. apa gini? Gak Hah? bisa. Gini Gak aja ya, bisa. nanjak. Oke. Oke, siap ya. Kak 1, Yuli. Ayo. 2. Kak Pak Tony, tangannya Kak. Oke, siap. 1, 2. Oke, ntar ya. Kita turunin dulu Kak, sabar. Ini emot apa yang ketawain Kak Karsona ini? Oh, WA ya. Satu lagi Kak. Satu lagi. Apa gayanya? Aduh, nggak bisa saya kalau begini. Kak Juanda bisa screenshot nggak? Satu lagi Kak. Gini aja Pak. Ya Kak, gini aja Kak. Ya udah. 1, 2. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya kakak-kakak ya, ini sudah akhir. Rekamannya belum dimatiin ya? Masih itu kayaknya Kak. Oh, masih. Kak Erni, terima kasih.